Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Aku luaskan Engkau menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu Tuhan. Waktu ini milik-Mu. Kami tidak mau bermain-main lagi, Bapak. Ada banyak kali kami merasa kami sudah mengenal Engkau, padahal kami belum mengenal Engkau Tuhan dengan sesungguhnya. Ada banyak kali kami merasa hebat, tapi kami tidak ada apa-apanya di hadapan Engkau Tuhan. Terus beracara Roh Kudus. Tidak ada yang dapat menahanmu. Tidak ada yang dapat menahanmu. Kuasa dahsyat, Engkau sudah hadir di sini. Kami siap, Bapak. Intervensi kami dengan kuasa firman-Mu Tuhan. Kami siap dirubah. Baik karakter kami, baik iman kami, pertumbuhan rohani kami siap dirubah, Bapak. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apa ini Tuhan. Biar Bapak, biar kemuliaan-Mu saja yang tampak Tuhan. Biar nama Yesus yang dipuji. Hanya nama Yesus disanjung. Hanya nama Yesus yang dipermuliakan. Di tempat ini, biar Engkau melawat dengan dahsyat Tuhan. Bahkan Engkau ledakan bom kuasa-Mu di tempat ini Bapak. Sehingga serpihan dari bom itu keluar dari rumah ini. Mencapai di tempat lain Tuhan. Menjangkau orang-orang yang lewat di sekitar ini Bapak. Dan orang-orang lain boleh lihat Yesus hadir di tempat ini Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mau sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan silakan duduk. Tuhan, saya dari 2 minggu yang lalu Ibu sudah menunjuk saya. Lewat 1 minggu sih saya masih tenang-tenang, tapi setelah 1 minggu yang lalu saya sudah tanya sama Tuhan, Tuhan apa yang harus saya sampaikan, Tuhan apa yang harus saya sampaikan. Kemudian Tuhan kasih 1 ayat, tapi saya minta konfirmasi Tuhan, kalau memang Tuhan mau ayat ini saya sampaikan, saya minta konfirmasi. Biasanya saya minta konfirmasi entah lewat kesaksian, entah lewat pujian, ya. Dan saya mendapatkan konfirmasi itu lewat pujian yang mengatakan Tuhan Yesus hadir di tengah kita. Tadi ada pujian mengatakan seperti itu. Roh Kudus hadir di sini, itu menyatakan seperti itu. Yakin saudara, kuasa Tuhan akan dinyatakan dahsyat Tuhan. Tuhan, kita buka Mazmur pasal 62. Saudara berdoa buat saya saudara, biar apa yang Tuhan mau, itu yang disampaikan. Biar kita semua diberkati, bukan cuma saudara, terlebih saya. Saya minta bantuan seseorang untuk baca di ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13. Mazmur pasal 62. Mazmur pasal 62 ayat 12 sampai 13. Ya firman Tuhan. Perasaan tenang dekat Tuhan. Satu kali Tuhan berfirman, 2 hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Tuhan asalnya, dan daripadamu juga kasih setia, ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Tuhan. 1 kali Tuhan berfirman, Daud mendengar 2 hal, yaitu kuasa dan kasih setia. Ini sekaligus berbarengan. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan apa maksudnya? Kemudian Tuhan kasih tahu seperti ini. Saat firman Tuhan disampaikan saudara, saat firman Tuhan disampaikan, itu ada kuasa dan kasih setia sekaligus akan dinyatakan Tuhan saudara. Itu sekaligus, satu paket. Mau atau tidak kita meresponinya. Setiap kali firman dinyatakan, itu ada kuasa dan ada kasih setia yang akan dinyatakan. Itu Daud mendapatkan kekuatan seperti itu. Ya. Entah siapa saja yang berdiri.
menyatakan Tuhan akan membela kebenaran firman Tuhan. Dan dia akan menyatakan, dia akan menyertai setiap firman yang dia nyatakan. Itu ada kuasa dan kasih setianya menyertai pada saat diberitakan firman. Tuhan, apa sih kuasa itu ya? Saya tanya sama istri saya, apa sih kuasa? Ya power katanya, ya power, bahasa Inggrisnya power gitu ya. Ya power itu apa ya? Kuasa gitu. Apa gitu saya tanya, Tuhan apa sih kuasa itu ya? Terus tiba-tiba Tuhan kasih contoh, coba seorang polisi. Ya. Polisi berdiri di depan sana, kemudian di sini ada lampu merah. Kita mau lewat aja, kita langsung merasa ada apa? Takut gitu melewati lampu merah gitu kan. Kenapa? Karena kita lihat ada polisi. Kenapa kita tahu itu polisi? Dari seragamnya. Seragamnya aja punya kuasa untuk membuat kita takut supaya kita tidak melanggar. Apalagi kuasa dari Tuhan. Dahsyatnya ampun-ampunan. Luar biasa. Jadi ada sesuatu yang tidak bisa kita lihat, tapi dampaknya luar biasa. Dikatakan seperti dinamit, seperti bom yang meledak dan merubah sesuatu, merubah keadaan, kondisi. Ya, itu kuasa. Nah, saat firman Tuhan disampaikan, itu ada kuasa yang akan merubah. Mau nggak kita dirubah? Kembali dari kita harus meresponinya. Nah, ini dia. Nah, kita harus bergairah dalam Tuhan. Jadi saat firman Tuhan disampaikan, ini dia nih. Ini nih, buat saya ini. Buat saya tahu firman ini loh dahsyat ini buat saya. Akan merubah saya, mengintervensi saya, merubah karakter saya yang dulunya loyo. Saya mau kuat di dalam Tuhan. Kita lihat di dalam Yesaya pasal 55. Ayatnya ke-11. Silahkan siapa yang sudah dapat. Yesaya 55 ayat 11. Iya. Demikian firman Tuhan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Akan berhasil. Firman Tuhan setelah dilemparkan, setelah dikeluarkan, dia akan mengerjakan sesuatu sampai berhasil, saudara. Masalahnya kita mau nggak supaya firman itu berhasil dalam kehidupan kita? Kalau tidak terjadi apa-apa dalam kehidupan kita karena tidak kita responi firman Tuhan. Tapi saat kita responi firman Tuhan, katakan setiap, saya ulangi, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tidak akan kembali. Itu pasti dia lakukan, dia kerjakan. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Saudara, tangkap firman Tuhan, saudara. Ini dia buat saya. Akan merubah sesuatu, melakukan sesuatu dalam hidup saya. Kita nggak tahu. Bicara tentang kasih setia, saya langsung kaitkan dengan kasih setia. Mau apapun yang saudara lakukan kira-kira 1 jam yang lalu, dosa apapun, datang kepada Tuhan. Tuhan tidak mau tahu seperti itu. 1 Yohanes 1 ayat 9. Saya akan baca. Ya, silakan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin, saudara. Amin. Nah, saat kita datang saat pagi ini, apapun yang sudah kita lakukan, kira-kira setengah jam yang lalu, atau 1 menit yang lalu, lewat pikiran mungkin, 1 jam yang lalu, 2 jam, 3 jam yang lalu, saat kita datang kepada Tuhan, saat kita mengaku dosa kita kepada Tuhan, ia setia dan adil dan mau mengampuni segala dosa kita. Kuasanya dilemparkan, dinyatakan, responi saudara, akan terjadi sesuatu dahsyat dalam kehidupan saudara dan saya. Amin, saudara. Amin. Responi, tangkap, bergairah. Ini dia buat saya. Ini dia buat saya firman-Nya. Matius pasal 15.
ayat yang ke-34. Silakan. Matius sorry, sebentar. Saya salah catat ayat, tapi saya mau kasih tahu ayatnya yang menyatakan bahwa kuasa itu melakukan mujizat, saudara. Kuasa itu sanggup melakukan mujizat. Ya. Saat kita meresponi, saat kita menerima firman Tuhan, saat itu firman itu akan melakukan sesuatu yang dahsyat, mengerjakan sesuatu perubahan. Yang sakit disembuhkan. Ada yang sakit di sini, saudara? Ibu responi firman. Responi. Saat firman ditaburkan, saat ini juga ibu meresponi. Nah, ini firman Tuhan buat saya. Katakan, Bu, saya pasti sembuh. Sedang disembuhkan dan akan sembuh pasti. Ini firman Tuhan yang menyatakan, bukan saya. Ya. Saya juga sedang bergumul buat adik saya. Saya juga dalam doa saya katakan dia kena diabetes lumayan tinggi. Kemarin hasil periksa sekitar seminggu yang lalu, kadar gulanya diukur itu puasa, katanya puasa itu sekitar 270. Wah, kaget, loh tinggi sekali. Memangnya biasa ya kalau puasa berapa? 110. Ya udah, sekarang makan. Begitu makan, dites lagi, periksa darahnya, angkanya menunjukkan high. Waduh, high berapa ini kalau high? Di atas 600. Beratnya sekarang turun 10 kilo. Mari saya perkatakan dalam doa saya, bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Saya juga sampaikan ke dia, percaya Bang. Katakan terus, perkatakan kepada tubuhmu, bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan saya. Katakan seperti itu. Katakan terus. Dan saya percaya mujizat itu pasti terjadi. Kita lihat di dalam Keluaran pasal yang ke-23. Ayat yang ke-25. Silahkan, yang semula. Keluaran 23 ayat yang ke-25. Ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Elohimmu, maka Dia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah. Ada kuasa perlindungan dari firman Tuhan. Saat kita meresponi firman itu akan bekerja dan memberkati makanan dan minuman kita, bahkan kesehatan kita, saudara. Tapi kadangkala begini, kok kan firman Tuhan mengatakan begini, kok saya sakit? Nah, kita suka kecolongan, saudara. Ya, colongan. Istri saya paling ketat ke saya bicara tentang manis. Apalagi sekarang adik saya kena. Adik saya sudah meninggal itu gara-gara diabetes. Makanya kalau saya dibuatin teh manis, cuma di sini saya agak kelabakan. Kalau ibu buat teh manis tuh manisnya ampun-ampunan gitu. Ampun-ampunan kalau manisnya gitu. Kalau istri saya kalau buat teh manis itu udah sendoknya kan seujung sendok segini, saudara. Rasanya nggak tahu rasa apa gitu, nggak tahu. Yang penting bukan itu. Dari nasi aja kalorinya tinggi sekali katanya. Oh, kurangi nasi. Harusnya kayak kurangi nasi agak-agak gimana gitu ya. Tapi saudara, ya itu udah tahu kan, udah tentu begini tapi kita paksa. Udah tahu ini pantangan, tapi ada orang-orang berkata begitu. Ah, Yesus lebih hebat. Nah, kan cari percobaan. Udah tahu salah gitu, tapi cari-cari percobaan. Yesus pasti tolong saya. Ya ilah. Jangan cari percobaan sendiri, saudara. Ya.
Terus terang saya sendiri pun sering gitu. Jadi saya ngaku aja. Makanya saya bilang firman Tuhan itu bukan buat saudara, tapi terlebih buat saya. Mari kita mau belajar gitu ya. Makanya saya mulai nurut sama istri saya untuk masalah yang manis-manis. Biasanya pagi-pagi saya suka jam-jam 10 tuh biasanya beli kacang hijau gitu ya. Saya pikir kan kacang hijau bagus banget gitu ya, tapi manis banget. Gitu akhirnya istri saya, stop kacang hijau. Ya udah stop lah. Karena udah ada korbannya, di saya sedang sakit seperti itu. Ya udah saya stop. Sekali boleh dong, gitu saya bilang. Ya sekali sebulan lah paling enggak gitu. Ya puji Tuhan. Saya mau nyatakan, saat kita meresponi firman, saudara. Nah, ini ada kuasa yang sedang Tuhan luaskan. Roh Kudus hadir di sini, amin. Saudara sudah menyatakan, Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Nah, jadi Tuhan mau itu pada saat firman disampaikan, saudara dan saya itu ada perjumpaan dengan firman. Karena firman itu adalah Yesus sendiri, amin. Nah, saat kita meresponi firman, saat kita menerima firman, saat itu juga kita meresponi kehidupan Yesus, melakukan sesuatu dalam kehidupan saudara dan saya. Kita izinkan dia melakukan restorasi dalam kehidupan kita. Mungkin banyak racun dalam, wah ini ada dokter nih, banyak racun dalam kehidupan kita. Firman Tuhan lebih hebat, lebih sanggup membersihkan racun-racun dalam tubuh kita daripada obat-obat. Bukan berarti obat nggak perlu obat. Tuhan pun memberkati obat, ya kan? Tuhan pakai obat, gitu. Tapi kita mau mengutamakan kuasa Tuhan, dinyatakan dahsyat luar biasa. Kita buka di dalam Roma, saudara. Roma pasal yang ke-8. Ayat yang ke-11. Roma pasal ke-8 ayat ke-11. Demikian firman Tuhan, hidup oleh roh. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Amin, saudara. Jika roh yang membangkitkan, dikatakan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati itu diam di dalam kamu, itu roh yang dahsyat itu, yang punya kuasa yang tidak terbatas itu ada dalam kehidupan kita, maka sakit penyakit yang ada dalam tubuh kita, kita perintahkan dan roh itu akan bekerja. Pasti Tuhan akan nyatakan kuasanya. Amin, saudara. Amin. 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 Saudara jangan ragu-ragu. Saudara, ini firman Tuhan. Ya. Bukan karena saya orang Batak jadi suaranya keras, bukan begitu, saudara. Ya, tapi kita harus meresponinya yakin. Ya. Saya udah bahasa kuip, saudara. Saya percaya Roh Kudus sedang bekerja dan dia bergerak, saudara. Dia bergerak dan mencari. Nah, kalau saudara tadi sudah mengatakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Jangan hanya lip service saja, saudara. Tuhan tidak melihat mulut saudara, tapi Tuhan melihat hati saudara. Saat saudara mengatakan ku buka hati, benar nggak saudara membuka hati saudara? Tuhan nggak melihat saudara yang membuka mulut, kubuka hati, bukan. Kalau saudara menutup hati, itu saudara bukan kubuka hati, kubuka mulut, itu namanya. Ya, tapi Tuhan mau meresponi saat kita membuka hati kita dengan sungguh-sungguh. Kalau sudah Tuhan sampaikan firman, dikatakan tadi ada kuasa dan kasih setia, itu pasti dikerjakan dan pasti dilakukan. Ya, coba kita lihat di dalam Bilangan pasal yang ke-23. Ayat yang ke-19.
Silakan, siapa yang sudah dapat? Bilangan 23 ayat itu. ayat 19. Pasal 23 ayat 19, demikian firman Tuhan. Tuhan bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Iya, kalau dia sudah mengatakan tadi bahwa satu kali Tuhan berfirman, Daud mendengar ada dua hal, yaitu tentang kuasa dan kasih setia. Tuhan katakan saat firman Tuhan disampaikan, maka Tuhan mau menyatakan ada kuasa dan kasih setia Tuhan dinyatakan, saudara. Dan itu pasti dilakukan Tuhan. Karena Tuhan itu bukan manusia. Dia pasti menepati apa yang dia katakan. Mazmur pasal 89 ayat 35. Ayat 35. Mazmur pasal 89 ayat 35. Ayat ke-35, demikian firman Tuhan. Aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Amin, saudara. Amin. Tuhan tidak akan merubahnya. Kalau Tuhan sudah menyatakan akan menyatakan kuasa dan kasih setianya, pasti ditepati sama Tuhan. Karena Tuhan itu setia. Ya tadi seperti saya katakan tadi, seringkali kita yang tidak setia. Kita maunya instan, apa-apa instan, kopi instan, mie instan, ya kan? Puasa pun maunya instan. Puasa Tuhan dinyatakan instan bagi orang-orang yang baru pertama kali terima Yesus. Coba saudara saksikan, kalau ada KKR, terus ada orang datang, bahkan ada yang jilbab segala gitu, sakit datang, minta kesembuhan. Sembuh nggak? Sembuh, saudara. Tapi kalau kita gitu deh, udah minta kesembuhan, pokoknya nggak sembuh-sembuh. Kenapa? Karena saudara bukan baru. Saudara dan saya sedang dilatih untuk naik level lebih lagi. Naik level lebih lagi. Ada ujian, saudara, yang Tuhan luaskan. Butuh kesabaran. Kita lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-10. Ayat yang ke-23. Ibrani 10 ayat 23, demikian firman Tuhan. Ketekunan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Nah, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Nah, kita kan berpengharapan kepada Yesus. Kita tahu sekarang sudah dinyatakan bahwa saat firman Tuhan dinyatakan, itu ada kuasa dan kasih setia. Dia setia, dikatakan dia akan menepati apa yang dia janjikan. Mari kita mau meresponi firman sampai kedahsyatan kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara dan saya. Amin, saudara. Amin. Ya, kalau tadi Ibu tadi menyatakan sakit, kita akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Nggak tahu di sini ada yang sakit lagi. Ya. Kalau dikatakan tadi roh dia yang membangkitkan, Yesus diam di dalam kita. Bicara tentang kebangkitan, saudara. Mungkin kita suatu saat sedang terpuruk iman kita. Mungkin sedang terpuruk keadaan kondisi dalam pekerjaan, dalam hal-hal apapun, tapi roh dia yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam dalam kita, juga akan membangkitkan kita dari keterpurukan kita. Amin, saudara. Dia memberikan kekuatan, semangat, dorongan yang luar biasa. Masalahnya, mau nggak izinkan dia untuk melakukan sesuatu dalam hidup. Apa yang harus kita lakukan? Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita buka kembali Mazmur 62 tadi.
ayat 2 dan ayat 9. Mazmur 62 Ya, ayat 2 dan ayat 9. Demikian firman Tuhan, perasaan tenang dekat Tuhan. Hanya dekat Tuhan saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ayat 9. Ayat 9, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Tuhan, dialah tempat perlindungan kita. Amin, saudara. Mendekat, datang kepada Yesus. Nah, saat ini firman Tuhan sudah disampaikan. Tuhan ingin supaya ada perjumpaan dengan firman pribadi Yesus itu sendiri. Kita datang dan percaya. Saudara percaya dengan kuasa Tuhan? Amin. Mari kita perkatakan dengan kita. Ya. Apapun masalah saudara dan saya saat ini dikatakan kita mau melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Izinkan Tuhan mendemonstrasikan kuasanya yang dahsyat itu. Kuasa yang luar biasa. Kuasa yang tidak terbatas dikatakan. Ya. Kalau Elisa aja itu mendapat berapa bagian dari Elia? Kuasa yang dimiliki Elia berapa bagian? 2 bagian. Kisah 1 ayat 8, saat Roh Kudus turun atas kita, maka kita akan diberikan kuasa yang tidak terbatas, yaitu Roh Kudus itu sendiri ada dalam kehidupan saudara dan saya. Bukan lagi 2 bagian, tapi tidak terbatas kuasanya. Iya kan? Tapi kita yang sering lupa mengaktifkan Roh Kudus dalam hidup kita. Ya. Kita mau mengaktifkan biar Roh Kudus itu bekerja lebih lagi, lebih hebat lagi. Biar kehebatannya itu pun dampaknya luar biasa dalam kehidupan saudara dan saya. Saya percaya saudara dan saya pasti punya kelemahan. Baik dalam hal fisik, mungkin ada kesehatan kita yang terganggu. Tapi mari kita yakini firman Tuhan pada saat pagi ini. Yang pertama tadi apa saudara? Ada breakthrough, terobosan. Karena apa? Firman itu kalau sudah disampaikan, dia akan melakukan sesuatu sampai berhasil, saudara. Sampai berhasil, dia tidak akan kembali dengan sia-sia. Sampai mendapatkan hasil. Itu firman Tuhan. Nah, izinkan firman itu melakukan sampai berhasil dalam kehidupan saudara dan saya. Izinkan firman Tuhan. Ya. Yang kedua tadi, ada mujizat yang Tuhan lakukan lewat kuasa firman-Nya. Ya. Tidak mau melihat latar belakang saudara dan saya. Mau berdosa, sangat berdosa, kayak apapun, biar merah seperti kirmizi sekalipun akan diputihkan seperti salju, dikatakan firman Tuhan. Ya kan? Nah, pada saat kita datang, kita mengaku dosa, maka Dia setia dan adil dan mau mengampuni segala dosa-dosa kita. Dan kita layak untuk menerima kuasa itu, saudara. Asal kita menyerahkan diri kita. Izinkan Dia, saudara. Izinkan Dia. Kemudian ada kuasa perlindungan. Dia juga memberkati makanan dan minuman kita dimanapun kita berada, mungkin di pekerjaan, di kantor, dalam kelompok, komunitas, dimanapun. Tuhan menyertai kita. Tuhan melindungi kita. Waktu itu saya sampaikan di sini juga, saat kita melekat kepada Tuhan, maka hadirat Tuhan menyertai kita, ya kan? Melindungi kita dan memberkati apa yang kita makan, apa yang kita minum. Pernyataan Tuhan itu dahsyat. Bahkan orang lain pun akan merasakan dampak kehadiran Tuhan lewat kehadiran kita dimanapun kita berada. Dan ada kuasa kebangkitan, kita akan dibangkitkan oleh roh yang ada dalam kita, roh yang dahsyat itu, saudara. Filipi ayat terakhir. Ayat 20 sampai 21, silakan. Filipi berapa? 3.
20 sampai 21. 20 sampai 21. Iya. Demikian firman Tuhan, nasihat-nasihat terakhir. Dimuliakanlah Tuhan dan Bapa kita. Filipi pasal 3 ayat 20. Filipi 3 ya. Ayat 20 sampai 21, demikian firman Tuhan, nasihat-nasihat kepada jemaat. Karena kewarganegaraan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Nah, kita sedang diproses dalam diproses dalam hidup ini akan menjadi serupa dengan Yesus. Nah, biarlah kuasa dari firman itu memproses kita, mengubah kita terus sejalan dengan Tuhan, dan dikatakan dengan kuasa yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya Tuhan, kepada diri Tuhan. Ya, saudara, saya tidak akan panjang lebar firman Tuhan, tapi saya pengen luaskan Roh Kudus pada saat ini. Dia hadir di sini mengintervensi saudara dan saya. Kita memiliki kuasa Tuhan menyatakan saudara. Saya akan sambut saudara dengan bagi berdiri saudara. Saya tidak akan panjang lebar karena di firman Tuhan. Firman Tuhan disampaikan saudara. Saat ini kuasa itu sedang bekerja. Oh, kita mau menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Izinkan Dia bekerja. Izinkan Dia melakukan sesuatu yang dahsyat, merubah segala sesuatu dalam hidup kita. Hal-hal yang tidak benar akan dibenarkan Tuhan, akan dihapus, akan dikikis habis. Oh, rabakaya lama. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Aku berserah. Yesus surga yang menolong. Aku berserah. Yang terkait yang keluar pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. I surrender. I surrender all. I surrender all. I surrender all. All to Thee, my blessed Savior. To Thee, my blessed Savior. I surrender. Yeah! I surrender. I surrender. My blessed Savior, I surrender. Aku berserah.
firman disampaikan hanya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Padahal ada kuasa, ada kasih setia yang Tuhan nyatakan. Setiap firman dinyatakan. Oh, Rabakaya lala yasya. Ada kuasa terobosan, ada breakthrough, ada kuasa mujizat yang Tuhan nyatakan, perlindungan dan kuasa kebangkitan. Dia setia, saudara. Tidak peduli latar belakang saudara. Saat kita datang kepada Tuhan, Dia mau menerima kita, dan kita akan diberikan kuasa ini. Oh, yakin ayat pengayu lawat karena lama. Ya nataka ya lama. Ya lama. Jangan ada saudara yang menutup mulut saudara. Mari kita mau menghormati Tuhan. Kalau saudara berani mengatakan Tuhan hadir di sini, hormati Dia. Chega badoya santo pandes via dola ya sari analawas. Ibina balalawa takara lawas. Ibina kebe takono lawas sege via lawa takara lawas. Ibina ki odolosho boya via lawas. Uramata kada lawas. Yes, sege odolo mi maya takaya nalashe. Hallelujah. Yes, lebih lagi. Buat ibu yang sakit angkat tangan. Buat ibu yang sakit tadi angkat tangan. Dan saudara yang merasa perlu dukungan doa, angkat tangan saudara. Tuhan Engkau hadir di sini. Yes, katakan Tuhan. Ipekaya tosho, ipekaya so, urabaya takano, ibina kimi ada lama-lamash, ibina enos. Kami sangat percaya dengan kuasa-Mu. Oh, kuasa-Mu yang dahsyat Tuhan. Hipenolos. Responi firman saat ini Dia sedang bergerak. Roh Kudus sedang bergerak. Yes, Roh Kudus sedang bergerak, saudara. Yes, tangkap dia, raih dengan imanmu. Hanya imanmu yang bisa meraih dia. Hanya imanmu yang bisa menangkap firman itu. Shage onolos. Ibinayu tokoyo dolo wakakala lama. Curahkan kuasa-Mu Bapa. Curahkan saat ini Bapa. Yes. Mengawakkan lama.
saudara. Ada penyerahan kita kepada Tuhan, bahwa kita tidak punya apa-apa, kita tidak punya kesanggupan apa-apa. Kita hanya mau mengandalkan Tuhan supaya Tuhan turun tangan. Katakan, aku berserah, aku berserah, aku berserah. Inilah kami Bapa. Aku berserah. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Tuhan Yesus, kami mau mengatakan saat ini firman Tuhan sudah masuk dalam hati kami, dan kami mau luaskan firman itu yang punya kuasa yang dahsyat itu merubah hidup kami. Dan kami saat ini mau perkatakan buat tubuh jasmani kami oleh bilur-bilur Yesus. Saat ini kami mau katakan tubuh jasmani kami sudah sembuh, sudah sehat dalam nama Yesus. Ada kekuatan baru. Roh kami sudah dikuatkan, iman kami ditambah. Kami bertindak di dalam nama Yesus. Kami mau katakan jantung kami bekerja sempurna, paru-paru kami bersih, bersih, bersih dalam nama Yesus. Ginjal kami bekerja sempurna, bersih dalam nama Yesus Tuhan. Oh, rabakain seluruh organ-organ di dalam tubuh kami semua dibersihkan, dikuduskan, disehatkan dalam nama Yesus Tuhan. Kami melangkah bersama dengan Yesus. Ada kekuatan baru karena roh Dia, roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati itu tinggal diam dalam hidup kami. Maka kami punya kuasa, punya otoritas. Kami dibangkitkan bersama dengan Yesus Tuhan. Oh, kami akan bangkit dari keterpurukan kami Tuhan. Engkau pasti memberkati baik makanan, minuman kami, kesehatan kami, pekerjaan kami, usaha kami, apapun yang sedang kami rencanakan, Tuhan buat berhasil dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami terus akan mendekat kepada Tuhan dan percaya bahwa firman Tuhan ya dan amin melakukan perkara yang dahsyat dalam hidup kami Bapa. Terus intervensi hidup kami Bapa, ubah karakter kami karena kami mau serupa, menjadi serupa seperti Yesus Tuhan. Terus Bapa, dalam perjalanan hidup kami tetap mengandalkan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya.